Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Semangat. Kita doakan yang jawab salam sehat-sehat. Yang gak jawab salam nyesal kan? Gak Didoakan. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Nadir Wakaf Pondok Pesantren Mawaridus Salam, yang saya hormati Bapak Ibu guru, dan yang saya banggakan anak-anak semuanya, santri dan santriwati Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan Allah dalam kondisi sehat walafiat untuk menghadiri acara pembukaan tahun pendidikan baru tahun 2025-2026. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu menjadi kendaraan kita untuk bertemu, berjumpa dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam Ustadz sudah sampaikan kalimat tarhiyah, ucapan ahlan wa sahlan di masjid. Mungkin ada anak-anak yang belum datang, masih dalam perjalanan, atau sudah datang tapi di hammam, sholat di kamar, atau masih bersama orang tua. Secara sekilas saya ulangi, ada poin penting yang mungkin belum pernah disampaikan. Sebenarnya rumah kita di mana? Rumah kakak itu di mana? Ketika kita bepergian, kira-kira mana lebih panjang masanya, kita bepergian atau tinggal di rumah? Di rumah. Sekarang sejak kamu masuk pondok, ini anak lama ya, kalau anak baru beberapa minggu. Sejak kamu masuk pondok, kira-kira hidupmu dalam 1 tahun banyak di sini atau di tempat orang tuamu? Di sini. Saya nggak bilang di rumahmu, tapi di tempat orang tuamu. Artinya apa yang saya ingin sampaikan? Rumahmu di sini, nak. This is your house. This is your home. Hada baituka, huna manziluka. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Maka ketika sudah kembali ke sini, ini rumah kita. Mau kemana lagi? Mau pulang ke rumah. Ini rumahmu, mau kemana? Jadi setiap subuh kita baca sholawat al-fatih disambung dengan wirid Anas bin Malik. Dalam satu wirid itu ada kata-kata wawassilana fidarina. Jelas setiap hari kamu ucapkan wawassilana fidarina. Aina daruka? Huna. Apa terus kamu berdoa wawassilana fidarika, rumahmu tambah besar yang di sana? Kan enggak.
lapangkan kami di dalam rumah ini. Insya Allah kalau doa itu diijabah sama Allah, kita lapang di sini, semuanya beres. Nggak ada istilah nggak betah, nggak ada istilah nggak kerasan. Kenapa orang bisa nggak betah, nggak kerasan? Karena merasa sempit. Kalau kita lapang, insya Allah betah dan nyaman. Anak-anak baru ini kita doakan semoga lapang di sini. Kalau kurang lapang, ke lapangan itu luas, lari-lari di sana. Ini poin pertama. Anak-anak, 1000 langkah tidak mungkin dicapai tanpa mengawali langkah pertama. Betul? 1 juta langkah tidak mungkin bisa dicapai tanpa mengayunkan langkah pertama. Demikian juga orang menaiki tangga-tangga, tidak mungkin orang langsung ke puncak tangga. Pasti dia akan melewati anak tangga pertama dan tangga-tangga setelahnya sebelum mencapai puncak tangga. Betul ya? Betul ya? Ini nanti ilustrasi inilah yang kamu alami saat ini di pondok ini. Ada Mahfudzat mengatakan mansaro alat darbi ya, bukan alat damri. Padahal kalau alat damri lebih cepat tuh. Mansaro alat damri wasola syari'an. Nah, gitu Mahfudzatnya kira-kira dirubahnya begitu. Mansaro alat darbi wasola. Apa itu darbun? Darbun at-tariq al-qawim, at-tariq as-sahih, jalan yang tepat. Bukan sekedar jalan. Barang siapa yang jalan di jalan yang tepat, pasti sampai ke tujuan. Orang mau ke Mekah, ya dia harus berjalan ke arah Mekah. Orang mau ke Madinah, itu Madinah, ya jalan ke arah Madinah. Nggak mungkin nyampe ke Madinah kalau dia jalannya ke Andalusia. Betul ya? Betul ya? Maka kita harus jalan yang tepat. Di Mahfudzat kelas berapa itu ya? Bukan yang Mahfudzat mau saya ucapkan ini, bukan yang tadi. Tarjun najata. Ini di Balago ada ini. Pelajaran tasbih dimni kalau nggak salah. Tapi di Mahfudzat ada juga ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Kamu mengharapkan kesuksesan, tapi tidak berjalan di atas jalannya kesuksesan, tidak akan meraih kesuksesan. Seperti kapal itu jalannya di air. Bagaimana kalau kapal kita taruh di atas daratan, mogok, kandas, didorong, nggak mungkin, nggak ada bannya. Mampu kamu dorong kapal? Nggak mungkin. Yang sebegitu beratnya. Ini menunjukkan bahwa kalau mau sukses, maka kita harus berjalan di atas jalan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Kapal di laut, semakin ke tengah, kan kita naik kapal, begitu berlayar, itu kan tidak mungkin balik. Kalau kita balik, berarti kita nggak akan mungkin mencapai tujuan kita. Padahal naik kapal itu semakin ke tengah, ombaknya semakin
besar, anginnya semakin besar, bahkan bisa jadi datang badai. Inilah ilustrasi kita ketika belajar di pondok. Anak-anak ini sedang naik kapal, dan kapalnya hari ini kita buka tali rantainya, akan berlayar. Begitu berlayar, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Kita harus terus maju. Setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun. Niat untuk masuk pondok, niat menjadi alumni. Bukan yang sekarang istilah-istilah itu ada istilah alumni, ada 2 katanya, alumni dan alumnus. Saya nggak ngerti apa bedanya alumni dan alumnus. Alumni itu alumni nggak lulus katanya. Pandai juga anak Medan buat istilahnya. Yang saya paham alumni alumnus ya sama gitu. Rupanya berbeda di Mawaridus Salam. Alumni berarti lulus kelas 6. Alumnus nggak lulus. Mungkin di tengah jalan nggak tahan, sehingga pinjam sekoci untuk keluar dari kapal. Tapi meskipun di tengah lautan, di tengah samudra ada angin yang kencang, ada ombak yang besar, ada badai, tapi kalau anak-anak yakin bahwa kapalnya kuat, nakodanya kuat, nakodanya khobir itu pakar, ahli, nggak cukup dengan itu. Kapalnya kuat, nakodanya ahli, tapi harus ada 1 poin lagi. Apa itu? Doa. Mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat kita belajar di pondok. Nakodanya ini yang di depan anak-anak ini, nakoda semua ini, nakoda kapal Mawaridus Salam, anak-anak penumpangnya yang sedang menaiki kapalnya. Ingat, gak cukup kita itu. Nakodanya penumpangnya harus kuat doanya. Semoga Allah menyelamatkan dan menyampaikan perjalanan kita ke tujuan yang kita impikan. Mengerti anak-anak? Mengerti? Jadi ini nanti tidak ada lagi kembali. Kalau dalam bahasa Jawanya point of no return. Kita ini sedang berlayar, maka nggak ada lagi point of no return. Nggak boleh balik, langsung maju. Kalau balik berarti tenggelam. Mau tenggelam? Mau tenggelam? Anak-anak yang saya cintai, anak-anak yang saya banggakan, ustadz dan ustadzah yang saya hormati, belajar itu proses. Dan proses itu harus kita lalui, karena kamu santri, kamu santriwati, kamu pembelajar. Bukan berarti gurumu tidak belajar. Inna hakikatat ta'lim huwa ta'allum. Gurumu lebih lagi belajar betulan, supaya ketika menyampaikan pelajaran, ilmunya betul-betul ajak dan menjadi satu hidayah untuk anak-anak didiknya. Manusia yang tidak pernah belajar, yang tidak mau melalui proses belajar, maka sesungguhnya dia seperti binatang. Seperti apa? Mahfudatnya ada. Laulal ilmu lakanan nasu. Coba ucapkan yang keras. Laulal. Sama-sama. Laulal. Ayo ikuti sama-sama. Laulal ilmu.
Sama-sama suarakan supaya bersuara itu terus mengakar ke dalam diri kita. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak karena ilmu pengetahuan, manusia nggak ada bedanya dengan binatang. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil. Dengan pengetahuan manusia akan berubah untuk menjadi maju. Dunia ini semakin maju. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan. Dan manusia kalau mau maju harus mengikuti proses belajar. Anak kecil kalau mau jalan maka dia harus belajar jalan. Ingat masa kecil kamu dulu, begitu kamu mulai belajar berjalan, pernah jatuh berkali-kali, puluhan kali jatuh dan harus dilalui. Kalau ada anak kecil takut jatuh, maka dia tidak akan pernah pandai berjalan. Dan inilah yang sedang kita alami prosesnya di sini. Man lam yaduk, ucapkan man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mengalami sulitnya masa belajar, maka dia akan menanggung kebodohan seumur hidupnya. Dalam bahasa kasarnya, yang nggak mau belajar ya sudah bodoh seumur hidup. Itu bahasa kasarnya. Bahasa yang lebih halusnya, kalau nggak mau kebodohan itu menyusahkanmu sepanjang hidupmu, maka belajar. Dalam belajar dikatakan dalam mahfudzat tadi ada dullat ta'allum. Apa itu dullun? Pahit, getir, sulit, tantangan, gangguan, itu proses. Dan itu sunnatullah. Nggak ada orang belajar lancar-lancar saja. Bangunkan. Tadi bilang kalau ngantuk berdiri kita. Mau berdiri atau mau duduk? Maka kalau ada kawan sampingnya ngantuk, bangunkan supaya nggak saya paksa berdiri untuk semuanya. Sepakat. Ya, kembali ke laptop. Dalam belajar ada dhullun. Kalau sudah batuk gatel ini repot ini. Dalam belajar pasti mengalami dhullun. Dhullun itu cobaan, dhullun itu pahit getirnya belajar, dhullun itu kesulitan, dhullun itu gangguan, tantangan. Itu sunnatullah. Anak kecil tadi kalau nggak mau jatuh, nggak mau jatuh, takut jatuh, ya nggak akan bisa berjalan. Kiaskan ini kepada anak-anak semuanya. Kenapa sekarang anak-anak tidak pandai berbahasa? Karena mau mudahnya saja, gak mau capek, gak mau repot, maunya instan. Sekarang kita hidup di dunia instan, semuanya serba instan. Mama nggak mau repot ngiris-ngiris bawang lagi, sudah ada racik, sudah ada bumbu-bumbu saset, tinggal cemplung, rasanya sama. Ternyata setelah diteliti, makanan instan itu berpengaruh dengan kepribadian kita. Akhirnya kita juga sukanya instan, gak mau capek-capek.
udah ada Android, mau apa-apa dengan browsing, nggak mau baca lagi, browsing aja. Apalagi ada AI, ada chat GPT, browsing aja. Kita tanya apapun dia mampu jawab, instan semuanya. Akhirnya otaknya kosong. Kalau disuruh ngumpulin tugas, perfect semua. Begitu ditanya, nggak ada isinya. Kenapa? Nggak mau mengalami dhulut ta'allum, nggak mau mengikuti proses bagaimana susahnya belajar. Akhirnya isinya kosong, seakan-akan secara penampilan seakan-akan berilmu, ternyata tidak ada kata Ustaz Basra, nggak ada O ya, nggak usah dilanjutkan, nggak enak. Anak-anak yang Ustaz banggakan di pondok ini, di Mawaridus Salam ini, anak-anak tidak hanya belajar ilmu pengetahuan. Kemarin udah Ustaz sampaikan di depan wali santri baru. Di pondok ini anak-anak tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi yang lebih banyak, yang lebih besar adalah anak-anak belajar ilmu kehidupan. Ilmu pengetahuan dalam bentuk pelajaran itu mungkin jamnya hanya terbatas ketika kita masuk kelas dari jam 7.40 sampai jam 12.35 selama ini. Disambung lagi nanti jam ke-7 dari jam berapa? Jam 15.10. Jam 14.30 sampai 15.10. Coba kamu hitung berapa jam? Ada 6 jam? Ya sekitar itu. 40 kali 7 berapa? 4 kali 7? 4 kali 7 berapa? 280 dibagi 60 berapa jam? Gak sampai 5 jam. Cuma 4 jam setengah. Jadi kamu dapatkan ilmu pengetahuan hanya 4 jam setengah. Satu hari berapa jam? 24 jam. Berarti ada 19 jam anak-anak belajar ilmu kehidupan. Maka di sini ada konsep, di sini ada teori pendidikan yang sering kita dengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, semuanya adalah apa? Semuanya adalah amilun min awamilit tarbiyah, menjadi faktor-faktor pendidikan. Dan itulah ilmu kehidupan. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami tidak semuanya positif, kadang-kadang negatif. Maka pendidikan itu pisau bermata dua. Ada pendidikan yang baik, ada yang tidak baik. Anak-anak dikasih akal, dikasih hati untuk menuntun mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kita bicarakan ini adalah ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan adalah faktor-faktor yang mendidik kita. Kenapa ini Ustadz sampaikan? Supaya anak-anak ini paham dan mengerti bahwa mondok di sini bukan sekedar belajar di kelas, bukan sekedar mengikuti ujian, sehingga setelah ini tidak ada lagi anak-anak yang mengeluh pelajaran.
bilang sama orang tuanya, Pak, pindah aja lawak. Kenapa? Sulit kali pelajarannya, banyak kali yang dihafal. Kalau kamu nggak ngafal, otakmu kosong, nggak ada isinya. Kenapa kita ngafal surat Al-Fatihah? Karena kita baca dalam sholat. Kalau nggak hafal bagaimana mau membaca? Kenapa kita hafal surat-surat Al-Quran? Supaya kita gunakan untuk sholat, untuk ceramah, untuk lain-lain. Ya kuncinya menghafal. Kalau ada anak mengeluh kepada orang tuanya, sulit kali menghafal, nggak hafal-hafal, itu nggak mau belajar, enaknya saja, lari dari kenyataan. Bagaimana mau pandai, bagaimana mau sukses, nggak mau belajar. Ini nanti videonya dikirim ke grup-grup wali santri supaya walinya juga mendengar bahwa di sini bukan sekedar belajar di kelas. Itu sebagian kecil, hanya 5 jam. 19 jam yang lain kita belajar ilmu kehidupan. Untuk itu, anak-anak, jangan merasa baru masuk, baru datang dari liburan, kemudian merasa waktunya masih panjang. Untuk itu manfaatkan betul. Manfaatkan waktumu. Waktu apa? Kita pernah diajari dalam satu hadis, Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ini waktu semua. Apa saja? Syababaka qabla haramika, bil ha, bukan ha. Syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Ini pesan Rasulullah. Rasulullah sudah tahu bahwa manusia lebih sering lengah daripada ingatnya. Maka sejak awal sudah diingatkan Rasulullah, 5 ini harus kamu jaga, harus kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum yang datang yang 5. Apa bahasa Inggrisnya? Jagalah itu apa? Keep ya. Keep 5 before 5. Betul kan? Ini saya ini pakai idat ini. Keep 5 before 5. Pertama, your youth before you old age. Betul ya? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Sekarang ada anak-anak yang sudah tua? Ada? Kok ada? Kamu ini semuanya masih muda, masih energik. Maka gunakan masa mudamu dalam hal-hal yang bermanfaat. Belajar sebanyak-banyaknya, berbuat sebanyak-banyaknya, berbuat yang soleh, amal soleh. Rugi kamu nanti kalau sudah menua baru ingat. Ya. Itu banyak ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis yang menyatakan orang-orang yang sudah mati ingin balik ke dunia. Ada ya? Ada orang yang sudah tua ingin dikembalikan kepada yang muda. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Di pelajaran Al-Badi itu ada ala laitas sababa ya'udu yauman. Terus? Oh, enggak ada. Berarti yang belum belajar karena kelas 6 belum masuk. Berarti yang kita tanya ustadz-ustadzanya. Ada yang hafal dan ala ngantuk tidur. Ala laitas sababa ya'udu yauman wa yukhbiruka bima fa'alal masih. Ada orang yang ingin sudah tua, sudah memutih rambutnya,
sudah putih semuanya. Rambut saya sudah putih sebagian. Tapi berarti belum tua karena belum semua. Sudah putih rambutnya, ingin kembali muda. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Supaya apa? Supaya dia kasih anak muda. Enggak enak tua itu. Kalau sudah tua, ya sudah sakit-sakitan. Apa tulang-tulangnya sudah linu-linu. Ya itu kan banyak itu ada anekdot di WA itu. Waktu muda kemana-mana pakai minyak wangi, sudah tua pakai minyak angin. Ya kan? Nah itu. Maka mumpung kamu masih muda, ini jangan-jangan ada anak-anak nih yang masih muda sudah berminyak angin aja. Ada? Waduh, berarti apa tadi? Spare partnya KW itu. Spare partnya KW, masih muda sudah minyak angin. Ya, mumpung kalian ini masih muda, gunakan betul waktu mudamu untuk belajar, beramal soleh. Jangan sampai udah tua baru ingat. Itu dalam ayat Ustaz tulis di sini. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Oh, ayat sebelumnya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Begitu malaikat maut sudah datang mau mencabut nyawanya, baru ingat. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya kepada masa muda. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Karena ketika saya muda saya nggak banyak beramal soleh, menyesal saya. Itu nanti kamu cari di surat Al-Mu'minun ayat 19. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Your health before your illness, your sickness. Mumpung sehat, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah sakit-sakitan, repot. Kalau sudah sakit-sakitan, terbatas semuanya. Mau apa-apa nggak bisa. Sampai mau makan saja juga nggak bisa, disulangi. Untung ada yang nyulangi. Sudah punya istri. Kalau masih jomblo gimana? Hah? Jadi mumpung masih sehat, mensyukuri kesehatan adalah dengan berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Kami kan belum punya kekayaan, orang tuamu yang punya. Sekarang kamu tinggal minta. Rezekimu itu dijamin Allah. Orang talibul ilmi rezekinya dijamin Allah. Percayalah. Kok masih ada yang nunggak-nunggak ya? Berarti ada something error. Ada yang salah. Mana salahnya? Mungkin nggak berdoa, mungkin ibadahnya kurang, mungkin ada yang tidak halal. Evaluasi kamu dengan orang tuamu, dengan keluargamu, apa yang salah? Ya, ketika tadi apa? Waginaka qabla fakrika, your will before your poverty. Yang keempat, wa faragaka qabla suglika. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, your free time before your busy time atau your busy occupation. Coba, ini baru masuk, sudah banyak kesibukan? Belum, masih kosong. Sejak sekarang belajar, jangan nunggu nanti ujian. Belajar. Dan udah Ustadz bilang tadi, belajar tidak hanya pelajaran kelas, baca yang lain, baca buku-buku yang lain. Di pondok ini ada mading, baca, jangan dilihat saja sekedar lewat. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, your life before your death. Kalau sudah mati nggak ada kesempatan lagi berbuat. Maka ini dalam rangka Rasulullah mengingatkan kita. Banyak orang-orang kafir, orang musyrik, begitu di neraka baru sadar dia. Dalam surat Al-Munafikun yang sering dibaca imam,
Apa itu? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Begitu ajalnya sudah menjemputnya, baru ingat dia, ya Allah kembalikan saya untuk hidup, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Sedekah, untuk beramal soleh. Lah kamu sekarang ngapain? Inilah kita sering lengah, bukan lelah, sering lengah. Waktu muda nggak ingat, waktu hidup nggak ingat, begitu mati sudah menjemput baru ingat. Untuk itu catat, ada 4 daya yang harus anak-anak miliki supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh, supaya betul-betul menjadi orang yang berilmu dan kita bermanfaat bagi orang banyak. Ada 4 daya. Berapa? 4 apa? Daya apa saja? 1. Daya juang. 2. Daya dorong. 3. Daya suai. 4. Daya tahan. Coba hafalkan. 1. Daya juang. 2. Daya dorong. 3. Daya suai. 4. Daya tahan. Satu-satu nanti kumpul guru saya tanya ini. Iya, problemnya itu dari kemarin. Kesini nggak ada soundnya. Daya juang, daya dorong, daya suai, menyesuaikan, daya tahan. Daya dorong, daya juang, daya dorong, daya suai, daya daya juang. Ya harus berjuang belajar. Masa belajar mau santai-santai saja? Ada sahirul layal, mengurangi waktu tidur. Ya memang begitu, berjuang belajar. Gurunya juga berjuang sebelum mengajar, harus menguasai ilmu yang diajarkan. Belajar, berjuang, jangan menyerah sebelum berjuang. Dapat jadwal baru, berjuang. Ini kenapa saya ucapkan di depan santri, supaya santri sadar mengajar itu tidak mudah. Mengajar itu juga butuh perjuangan. Hargai guru-gurunya di kelas, jangan membuat emosi. Kalau ada tugas kerjakan, itu bentuk perjuangan. Gurunya ngoreksi, berjuang, sama-sama berjuang. Apa? Sama. Apa itu? Kalau radio itu apa? Frekuensinya sama. Kalau nggak sama, nggak bunyi. Kita punya HT, satu di sini, satu di depan sana. Kalau frekuensinya sama, nggak jalan, nggak nyambung. Kalau frekuensi guru dan santri sama, sama-sama berjuang, di sini chemistry-nya akan muncul. Tidak mungkin hanya satu yang berjuang, dua-duanya harus berjuang. Satu apa? Daya juang. Pasti setiap anak punya cita-cita. Perjuangkan cita-citamu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau kemana? Setiap anak punya keinginan, perjuangkan keinginanmu. Setiap anak punya kemuliaan, perjuangkan kemuliaanmu biar mulia. Berilmu, yarfa'ullah darajat liman lilladina amanu waladina utul ilma. Berilmu diangkat kemuliaannya sama Allah. Setiap anak punya keluarga, perjuangkan kemuliaan keluargamu dengan berprestasi. Maka belajar perlu punya daya juang. Daya apa? Saya ini semangat kok kamu ngantuk itu loh. Aduh, subuh tidur, zuhur tidur, mau jadi apa? Ini gak mau berjuang.
Enggak, meskipun kelas 6 yang leader berdirikan. Yang kedua daya apa? Daya dorong. Maksudnya daya dorong itu apa? Dorongan dari dalam diri masing-masing. Tanpa itu kita nggak akan tergerak untuk berbuat, nggak tergerak untuk belajar. Masa mau sholat harus didorong-dorong? Ini kelas 6, kelas 5 harus jadi pikiran ini, harus jadi renungan. Kalau kamu sholat saja masih didorong-dorong sama pengasuhan, kamu nggak punya daya dorong. Dorong dari dalam diri. Karena dengan dorongan dari dalam diri, kamu akan berinisiatif. Tanpa itu, kamu menjadi manusia-manusia robot yang nunggu perintah, nunggu remote-nya dipencet. Akhirnya apa? Nggak dapat apa-apa. Mau sholat didorong, mau belajar didorong, mau belajar nunggu pengumuman ada muajah baru belajar. Nggak ada muajah, main-main, jajan, nggak jelas. Itu juga berlaku untuk kita, guru-guru, ustadz dan ustadzah. Daya apa? Dorong. Yang ketiga daya suai. Kita di sini hidup berjamaah dari berbagai macam daerah yang kebiasaannya berbeda-beda, dari berbagai macam suku yang adat istiadatnya berbeda-beda. Maka kita tidak bisa memaksakan diri kita harus paling benar, harus paling diikuti, tidak bisa. Kita harus menyesuaikan. Makanya pondok punya aturan umum yang harus ditaati, yang harus dijalankan oleh semua anak dan guru. Supaya apa? Ini penyesuaian. Kita masih untung, meskipun dari berbagai macam suku, daerah, bahasanya bermacam-macam, kebiasaannya macam-macam, kita masih hidup di dalam satu NKRI, masih dalam satu negara Indonesia. Bayangkan kalau kita ditakdirkan Allah hidup di luar negeri, semuanya berbeda. Terus kita paksa gitu, Presiden Trump ikuti saya, ya nggak mungkin. Kita yang harus menyesuaikan di sini dalam rangka latihan nanti hidup di masyarakat yang lebih luas, latihan lagi hidup di negara yang lebih luas, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa beradaptasi dimanapun. Itu ada mahfudzat apa itu? Orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Itu ada mahfudzatnya. Lupa sih. Oh bukan, itu kata-kata yang tepat di tempat yang tepat. Ini orang. Ya. Yang penting anak-anak paham. Apalagi kamu dididik di sini menjadi pemimpin secara berjenjang. 1 kelas 3 masih ngikut. Tapi begitupun ada yang jadi ketua kelas, ketua kamar. Nanti ketika kelas 4 sudah mulai jadi pengurus asrama. Kelas 5 menjadi pengurus asrama, kemudian naik ke osmasa. Kelas 5, kelas 6 jelas di osmasa sama koor, menjadi pemimpin. Lah kalau tidak bisa menyesuaikan, nanti akhirnya menjadi pemimpin yang cepat emosi, menjadi pemimpin yang baperan, jadi pemimpin yang cepat tersinggung. Ini berjenjang. Maka ini penting daya suai ini. Supaya apa? Kita menjadi pemimpin yang bisa menyesuaikan dengan segala pihak, dengan semua orang. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Sebelum memaksa orang untuk sesuai dengan kita, perbaiki diri kita dulu, sesuaikan kita dulu dengan orang banyak. Ketika itu sudah terjadi, maka semua orang akan bisa cocok dengan kita. Yang terakhir daya apa? Daya tahan. Harus tahan belajar. Tahan nggak tidur, tahan lapar, tahan nggak makan,
Waduh, karena belajar sampai jam 10 malam lapar dan minum air panas saja. Air panas, air putih. Minum air putih. Tidur. Tahan. Anak-anak yang karena lapar kemudian lari ke tempat togut beli Indomie, nggak tahan. Nggak tahan ujian. Lari ngambil Grab batang kues, alasannya makan, nggak tahan, nggak punya daya tahan. Maka ini evaluasi anak-anak semuanya, terutama kelas-kelas yang tinggi, ya harus punya daya tahan supaya tahan banting. Baru dikritik saja, wah sudah nggak tahan, minta pindah. Baru saya nggak ngerti. Sekarang kata-kata seringkali keluhan anak-anak, saya dibully di kamar, saya dibully di kelas. Dibully kayak apa sih? Yo Ustaz, saya dikata-katain, Batak. Saya tanya, kamu suku apa nak? Batak. Kan nggak salah kamu dipanggil Batak. Kamu orang Batak dipanggil Batak, ya benar lah. Mana letak bullyingnya? Nggak ada. Jawa, ya nggak apa, saya dari Jawa. Dia bilang, Jawa. Iya, saya dari Jawa. Ada apa kau? Kan gitu saja. Baru dibilang Batak sudah nggak tahan. Baru disalahpahami sudah nggak tahan. Saya ini sudah berusaha memahamkan, nggak ada yang paham, nggak tahan saya di sini. Kayak keropok kena air. Keropok kalau nggak kena air keras, kena air lembek, loyo, lemes. Kayak kita sama dengan keropok. Jadi ingat peristiwa keropok yang saya tamahani di dapur keropok sampai masuk ke kepolisian. Jadi jalan belajar itu terjal, jalan belajar itu sulit, maka diperlukan daya tahan. Ulangi lagi, 4 daya apa saja? Daya juang, daya dorong, daya suai, daya tahan. 4 daya ini tidak cukup. Anak-anak harus punya 4 lagi, yaitu 4 kekuatan. Udah berapa menit? Ya. Memang harus panjang. Gak hanya sekedar kesini naftabil basalam pulang, gak dapat apa-apa. Ini awal tahun, saya berkepentingan menyampaikan ini supaya anak-anak mental pembelajar. 4 daya sudah, sekarang harus punya 4 kekuatan. Apa saja? 1, spiritual, atau dengan bahasa yang sering kita dengar, kekuatan batiniah. 2, mental, kekuatan mental atau kekuatan jiwa. 3, intelektual. 4, fisik, kekuatan jasmani. 4 kekuatan. Satu lagi, spiritual, mental, intelektual, dan fisik atau jasmania. 4 daya tadi gak mungkin berfungsi kalau 4 ini kita gak punya. Maka 4 kekuatan ini harus dimiliki oleh anak-anak. Kekuatan spiritual anak-anak harus kuat, ibadahnya harus kuat, sholatnya harus kuat, sholawatnya harus kuat, zikirnya harus kuat, baca Qur'annya harus kuat. Karena itu menjadi kekuatan utama yang menjaga mentalitas kita, yang menjaga intelektualitas kita, bahkan bisa jadi berpengaruh kepada fisik kita. Coba bertanya kepada masing-masing, sholatnya gimana? Kalau masih disuruh-suruh,
habis sholat milih lebih enak tidur daripada doa, daripada wirid. Masuk masjid sudah dengar iqamah masih ngobrol. Ini anak-anak ini saya sering subuh ini pengasuhan dibangunkan, anak kelas 6 bangun, betul. Tapi mereka tegor, mereka itu di situ penuh tuh depan BWMB tidur. Kalau nggak digerakkan lagi, nggak bergerak meskipun sudah adzan. Sedih. Kelas 6 belum punya daya dorong yang tadi itu. Masih disuruh. Nah, ingat anak-anak spiritual anak-anak harus kuat, harus tinggi. Maka diperbaiki. Baca Qur'annya banyak. Kalau perlu ada tekad setiap anak. Setiap hari saya harus odos. Setiap hari saya minimal 1 juz. Untuk anak-anak yang sudah lancar baca Qur'annya, untuk anak-anak yang belum bisa baca Qur'an, masih mengenal huruf hijaiyah, punya target, datangi gurumu, jangan nunggu dipanggil. Saya dalam 2 bulan harus naik Qur'an, bukan Qur'annya dinaiki, tapi naik Qur'an, gak ikro lagi. Saya dalam 2 bulan ini bacaan sholat saya harus benar, saya harus hafal sehingga sholatnya benar. Ini sholat kita belum selesai Fatihah udah 2 rakaat. Kalau ditanya dibacanya baca apa? Dites nggak hafal. Masya Allah. Kekuatan spiritual. Ini yang menjamin kita untuk terus terhubung dengan Allah, dengan Rasulullah. Hablum minallahnya harus kuat, hablum minar Rasul harus kuat. Bacakan sholawat terutama di hari Jumat. Sholawat itu sakti. Sholawat itu bisa membantu kita dalam banyak hal yang tidak mungkin bisa kita capai, bisa kita lakukan dengan bantuan sholawat, doa dan sebagainya. Jangan remehkan doa. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan apa? Ya, di dalam Al-Quran namanya Al-Hud. Al-Hud itu hiu, paus. Tapi kadang-kadang ada yang menerjemahkan lain berbeda. Kalau dia Nabi Yunus tidak berzikir, tidak bertasbih, tidak berdoa, mungkin nggak keluar. Dahsyatnya doa. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, istrinya sudah nenek. Siapa istri Nabi Zakaria? Siapa istri Nabi Zakaria? Zaujatu Zakaria. Gak pernah disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi kalau kita baca sejarah pasti ada namanya. Dia tidak pernah putus asa berdoa mendapatkan keturunan. Rabbi. Doa Nabi Zakaria. Rabbi. Rabbi la tadarni fardan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendirian. Saya punya kawan berjuang. Saya ingin punya penerus perjuangan saya. La tadarni fardan wa anta khairul warisin. Kamu adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Coba. Nggak pernah putus. Waktu sudah nenek, istrinya sudah menopause. Secara teori medis bisa hamil? Nggak mungkin. Tapi kenyataannya ada. Istrinya Nabi Zakaria sudah nenek kasih tahu sama malaikat, kamu akan hamil. Ketawa, mana mungkin saya hamil? Suami saya mandul. Suami saya sudah kakek-kakek, saya mandul, sudah nenek-nenek lagi, sudah mandul manopos. Gak mungkin. Lihat aja beberapa hari. Iya, ada yang gerak-gerak di perut saya. Rupanya doa. Nabi Ibrahim berdoa sama. Kalau Hajar istri kedua lebih muda. Sarah itu tua, sudah nenek-nenek.
hamil, tidak ada yang tidak mungkin kalau sudah Allah bilang kun fayakun. Oke. Spiritual. Yang kedua apa? Mental. Mental anak-anak harus sehat. Apa yang disebut atau yang dinamakan mental sehat? Mental sehat itu berpikirnya positif. Anak-anak berpikirnya benar. Artinya apa? Jauhi berpikir yang negatif. Dikit-dikit negatif. Melihat ketemu saya nggak disapa, negatif. Berarti benci saya. Belum tentu. Suatu hari Abu Bakar jumpa Umar. Abu Bakar khalifah. Suatu hari Abu Bakar jumpa Umar di jalan. Setelah itu diam-diaman, diam berlalu begitu saja. Umar berpikiran, kenapa Abu Bakar ini kok SKT sama saya? Saya laporkan sama Rasulullah. Saya laporkan, saya ini ya Rasulullah, saya sedang ada masalah sama Umar, sama Abu Bakar. Ini Umar yang lapor. Oh, masalah apa? Gak tahu saya. SKT dia sama saya. Rasulullah nggak paham SKT, belum ada waktu itu. Ini bahasa Medan. SKT dia sama saya. Kok tahu kamu dia SKT sama kamu? Jumpa saya, negur pun tidak. Oh ya, panggil dia. Dipanggil. Abu Bakar dipanggil, Umar dipanggil. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kamu kenapa, ada apa, masalah apa dengan Umar? Kata Abu Bakar, nggak ada. Saya nggak ada masalah. Saya nggak pernah ada masalah dengan Umar. Tapi kenapa kamu jumpa Umar kok diam saja? Saya ingin supaya aulawiyat, afdaliyat itu dimiliki Umar. Karena Rasulullah bersabda, idza talaqal muslimani, yang bada abis salam fa'aulahuma man bada abis salam. Idza talaqal muslimani fa'aulahuma man bada abis salam. Kalau ada dua muslim bertemu, maka di antara dua ini yang afdal, yang lebih mulia adalah orang yang inisiatif untuk memberi salam. Saya ingin afdaliyat itu milik Umar, bukan milik saya. Niatnya bagus. Jadi jangan negatif thinking. Kalau kamu negatif thinking berarti mentalmu nggak sehat. Mental yang sehat itu orang yang selalu berpikiran positif, orang yang selalu berpikirnya benar. Ngerti ya? Bangunkan yang di pojok itu. Berpikirnya benar, jiwanya sehat, tidak sakit. Kalau orang jiwanya sakit, mentalnya tidak sehat, maka dia cepat menunjukkan sifat-sifat yang jelek, iri, dengki, suka marah-marah, baperan. Ya ini gara-gara jiwanya sakit. Otaknya harus sehat, tidak melenceng. Kalau otaknya tidak sehat, kalau mentalnya tidak sehat, maka dia cepat pesimis, cepat putus asa, skeptis, dan lain-lain. Yang ketiga, kekuatan intelektual. Otaknya diisi dengan pelajaran-pelajaran, dengan ilmu pengetahuan. Nggak cukup itu, kalau ada mading-mading dibaca supaya berilmu. Kalau ada jam kosong, ustadz-ustadzanya jangan duduk diam, kasih informasi pada anak-anak ini, kasih tambahan ilmu supaya berilmu anak-anak didiknya. Ustadz-ustadzah kalau cerita, kalau ngasih motivasi pasti baca. Ustadznya berilmu, ustadzanya berilmu, akhirnya anak didiknya, santri-santrinya akan berilmu. Yang terakhir, kekuatan fisik, sehat jasmani. Sehat jasmani ini mempengaruhi semuanya.
Orang kalau jasmaninya tidak sehat itu cepat emosi. Orang yang tidak sehat cepat lelah. Semuanya serba terbatas. Maka anak-anak harus sehat. Makan. Di sini makan 3 kali bukan 2 kali. Dapur kita itu sudah diatur menunya sehat insya Allah. Sekali-sekali ayam, sekali-kali ikan asin, sekali-sekali kerupuk. Ya memang begitu. Kalau mau sehat sayur itu makan semua sayur. Insya Allah sehat. Keasinan, kepedesan itu kan hanya sekedar di lidah. Kamu makan makanan yang gurih, enak, masuknya kemana? Perut. Keluar jadi apa? Sama. Kamu makan keasinan, kepedesan, masuknya kemana? Jadi apa? Sama. Maka yang penting isi perutmu supaya kuat fisikmu. Sekali-sekali olahraga. Ada hari Jumat, hari Selasa lari pagi, lari. Sore asar, habis asar boleh olahraga supaya sehat. Ini semuanya 4 daya, 4 kekuatan harus dimiliki oleh anak-anak dan guru-guru. Yang terakhir sebagai penutup, anak-anak harus berisi. Jangan ngomong sendiri. Anak-anak harus berisi. Apa itu isi? I ikhlas, S sabar, I istiqomah. Insya Allah anak-anak kalau punya 3 ini, isi, ikhlas, sabar, istiqomah, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.